Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Waalaikumsalam. rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa'allimna ma yanfa'una warzuqna ikhlasan fil qawli wal amal wazidna ilman ya arhamar rahimin. Ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahima Ibrahim wa Sulaiman fahimna. Baik, kita lanjutkan penjelasan kitab Muqaddimah Al-Ajrumiyah yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Muhammad bin Dawud As-Sinhaji atau yang terkenal dengan Ibnu Ajurum yang wafat pada tahun 723 Hijriah. Kita sudah melewati eh, bagian pertama yaitu bab kalam, ya. Bab kalam sudah kita lewati dan kita sudah latihan, sudah simulasi kemarin. Alhamdulillah, eh, pelan-pelan kita akan masuk ke bab yang selanjutnya. Jadi setelah kemarin bab kalam, sekarang kata beliau, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, babul i'rabi. Ya, babul i'rab. Bab i'rab. Ya. Jadi di bab ini penulis akan menjelaskan apa itu i'rab. Ya, kita sering mendengar ketika belajar nahwu itu pasti kita sering mendengar i'rab, i'rab gitu kan. Bahkan eh, belajar nahwu tidak bisa tidak tahu i'rab itu seperti orang yang berenang tapi tidak basah gitu, aneh. Ya. Jadi belajar nahwu itu nanti goalnya itu adalah bisa mengi'rab, ya, bisa mengi'rab. Dek, pinjam ini ceruk. Sekarang kita akan menjelaskan ucapan penulis, ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Ya. Wa aqsamuhu arba'atun, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Kita baca satu paragraf ini. Kata beliau, i'rab itu adalah perubahan akhir kata. Ya. Perubahan akhir kata. Di mana perubahan tersebut disebabkan adanya amil. Amil itu yang ngerjain, yang mengerjain. Jadi kata itu dipengaruhi oleh amil. Apakah dia nanti fathah, kasroh, dhammah, sukun, siapa yang mempengaruhi dia? Yang mempengaruhinya adalah amil. Yang mempengaruhinya adalah amil. Yang ada sebelum kata tersebut. Yang ada sebelum kata tersebut. Itu amil. Baik itu perubahannya terang-terangan, terlihat, fathah, dhammah, kasrohnya kelihatan, atau tidak terlihatan. Namanya takdiran. Ya, namanya takdiran. Ini kita kasih tanda kuning nih yang kata takdiran.
Nah, takbiron itu berarti tidak terlihat. Ya, lalu kata beliau, iqab itu dibagi menjadi empat. Ya, terbagi menjadi empat. Ya, iqrab itu dibagi menjadi empat. Ya, kata beliau. Apa saja? Yang pertama, rofa. Rofa. Yang kedua, nasab. Yang ketiga, khafad. Yang keempat, jazm. Ya, ini ya, rofun, nasbun, khafdun, jazmun. Yang pertama, rofa. Rofa itu eh, artinya tinggi, terangkat. Nasab artinya apa? Nasab itu artinya kokoh. Ya, kokoh, nancap, nancap, kokoh. Khafad artinya rendah, rendah ke bawah. Hmm, rendah. Jazm artinya pasti. Ya, sukut, kotak, kotak itu kepotong. Ya, itu jazm. Apa contohnya? Contohnya kita berikan contoh. Kita perhatikan di sini. Kita jadikan ini papan tulis. Contohnya, ya, kita pakai warna hitam. Contohnya kemarin yang sudah kita bahas apa? Yang sudah kita bahas adalah huruf khafad, ya. Huruf khafad, huruf jer namanya. Seperti fi, ala, min itu ya. Nah, itu huruf-huruf tersebut itu amil juga. Misalnya gini, misalnya Muhammadun, ya. Fil Muhammadun fil fasli. Ya, misalnya. Perhatikan di sini. Ya. Muhammadun ini kan tanwin. Tanwin. Kemudian fil fasli. Fasli ini kasroh. Kita ilmu nahu ini stretchingnya adalah memperhatikan akhir akhir kalimat. Ya. Muhammadun fil fasli. Ya. Sekarang kita akan memberikan contoh yang lain. Misalnya, Ro'aitu Muhammadan. Ro'aitu Muhammadan. Contoh yang lain. Marortu di Muhammadin.
Sekarang kita fokus ke kata Muhammad, ya, Muhammad dulu. Muhammad di contoh yang pertama harokatnya dhammah. Muhammad di contoh yang kedua harokatnya fathah. Muhammad di contoh yang ketiga harokatnya kasrah. Ya. Ini kan terjadi perubahan akhir kata. Ya. Ini terjadi perubahan akhir kata pada Muhammad. Ya. Pada Muhammad. Berarti Muhammad itu dia namanya mu'rob. Catat ya. Berarti kata Muhammad di sini dalam tiga contoh ini dia dinamakan dengan mu'rob. Apa itu mu'rob? Yang terkena i'rob. Ya. Mu'rob itu yang terkena i'rob. Ini mu'rob. Adapun siapa amil yang membuat Muhammad pada contoh pertama ini domah? Siapa yang membuat Muhammad di sini domah? Yang membuat dia domah adalah amil yang tidak terlihat. Namanya amil maknawi. Apa itu amil? Tadi sudah jelaskan ya. Amil itu yang mempengaruhi kata. Ya, dia berubah jadi doma, fathah, kasroh itu karena adanya amil. Karena adanya amil. Yang mempengaruhi Muhammad jadi doma ini adalah namanya amil ibtida. Namanya amil ibtida. Saya sengaja perlambat supaya bisa dicatat ya. Supaya eh, bisa dikejar oleh jari kita. Jadi yang mempengaruhi Muhammad di contoh yang pertama sehingga dia doma adalah ibtida. Ibtida. Maka kalau dijelaskan ini kata yang pertama, apa menjelaskan dalam ilmu nahwu itu namanya mengi'rab, ya, mengi'rab. Jadi mengi'rab itu mengungkap kata satu demi satu, menjelaskan. Ya. Gimana kalau dijelaskan contoh nomor satu ini? Begini ya kalau dijelaskannya. Saya sengaja pelan-pelan ya. Begini caranya. Muhammadun mubtadaun marfu'un bil ibtida. Gitu. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun, ya, dhammatun zahiratun fi akhirih. Itu ya. Jadi saya ulangi. Nah, penting kita belajar mengikrab ya. Karena belajar nahu tidak bisa ikrab tadi. Seperti berenang tapi nggak bahasa aneh gitu. Nanti di, diputar-putar ininya rekamannya ya. Terlebih nanti insya Allah di bulan Ramadan kita full libur ya di bulan Ramadan. Muhammadun mubtadaun marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ini i'rabnya. Nah, kita sengaja nggak i'rab sisanya, bisa si Muhammad saja, ya Muhammad saja. Kalau sudah dipahami yang pertama, kita ke contoh yang kedua. Ya. Dari dun menjadi dan. Kenapa Muhammad
ya berubah karena dia terkena i'rab atau dinamakan mu'rab, ya. Atau dia namanya mu'rab yang terkena i'rab. Pada Muhammad yang kedua, pada contoh yang kedua, siapa yang mempengaruhi dia menjadi dan? Yang mempengaruhinya adalah fiil ini, ya, fiil ini. Jadi fiil ini yang membuat Muhammad menjadi fathah, dipengaruhi oleh fiil. Maka kalau dijelaskan, ya, garis miring, saya tidak akan lagi mengatakan kalau dijelaskan, tapi kalau di i'rab, maka kalau saya mengatakan kalau di i'rab artinya apa? Kalau dijelaskan, diungkap, ya, kata satu demi kata. Kalau di i'rab, kata Muhammad pada contoh yang kedua ini, ya, begini. Muhammadan, ya, maf'ulun bihi, mansubun bil fi'li, wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya, saya ulangi. Muhammadan maf'ulun bihi, mansubun bil fi'li, wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ini kalau di Arab. Sekarang pada contoh yang ketiga. Kenapa Muhammadin, ya, menjadi kasroh? Jawabannya karena dia mu'rob terkena i'rob, berarti ini terkena i'rob. Dan kenapa din? Karena dia, ya, dipengaruhi oleh amil yang membuat dia kasroh. Ya, pertanyaan lagi, apa amil yang membuat dia kasroh di contoh yang ketiga? Bi. Amilnya adalah ba ini, ya. Adanya huruf ba. Sudah dibaca juga sebelum bab i'rob kan. Nah, di antara huruf khafad kata beliau adalah ba. Ya, ba. Seperti kata bismi. Ya, jadinya kasroh karena adanya huruf ba. Di sini juga ba, ya, jadi bi Muhammadin, bi Muhammadin. Kemudian bagaimana kalau di i'rab pada contoh yang ketiga ini? Contoh yang ketiga ini kalau di i'rab begini. Muhammadin ismun majrurun bil ba, wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Saya ulangi. Muhammadin ismun majrurun bil ba, wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Ini, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, inilah yang dimaksud oleh beliau, oleh kalamnya penulis, lafzon. Lafzon maksudnya kelihatan nih, dun dan dinnya kelihatan. Ya, makanya tadi ketika di i'rab, domah zohiro, fathah zohiro, kasroh zohiro. Lalu yang takdiron, sebelumnya saya tanya dulu, sebelum kemana-mana, ya, sebelum ke takdir. Apakah ini sudah dipahami dengan baik?
silakan feedbacknya boleh. Mengirapnya belum bisa, Ustaz. Mengi'rabnya belum bisa. Heeh. Ya, Setidaknya gini, i'rab itu kan mengi'rab itu nanti ya. Kalau bukan saatnya sekarang. Target sekarang itu kita mengetahui perubahan dulu nih. Perubahan dari dun ke dan ke din itu berarti dia terkena i'rab atau irap, bahasa nahunya mu'rab. mu'rab. Iya, bahasa nahunya adalah mu'rab. Ya, Insya Allah sholat itu paham, Ustaz. paham. Yang lain gimana? Yang lain? Berarti kalau setelah fi'il itu isimnya itu fathah ya, Ustaz? Ya, itu nanti kita bahas. Ya, masalah itu nanti kita bahas. Setelah fi'il itu fathah atau dhammah, ya nanti kita bahas. Yang penting kita mengetahui dulu tentang i'rab ya, bahwa i'rab Ya, itu Ustaz. perubahan. Gimana yang lain? Lanjut, Ya, lanjut Ustadz, silakan. Insya lanjut. Allah dipahami sedikit. Paham, alhamdulillah. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh yang takdiron. Jadi, Muhammadnya saya akan ganti. Al-Fatah. Muhammadnya akan saya ganti dengan Al-Fatah. Apa artinya Al-Fatah? Al-Fatah itu adalah pemuda. Pemuda itu. Pemuda itu ya. Pemuda. Iya. Ya, pemuda, pemuda itu. Ya, sekarang masih dalam kata yang sama. Al-Fata fil fasli. Ra'aitul fata. Marortu bil fata. Ini harus ada ya. Marortu bil fata. Al-Fata itu menempati posisinya Muhammad tadi. Iya tidak? Iya, Al-Fata itu menempati posisinya Muhammad yang tadi. Ya. Dan Al-Fata ini berarti dia terkena juga apa yang mengenai Muhammad. Ya. Dia terkena iya, apa yang mengenai Muhammad. Karena Al-Fata ini isim atau fi'il atau huruf? tim, Isim. Kenapa Al-Fata isim? pemuda, Ustaz. Orang, Hah? orang, Ustaz. Orang. Kalau kita tidak mengetahui maknanya, kenapa Al-Fata Ada itu? alif lam. Ah, ada alif lam. Ya. Adanya alif lam. Al-Fata yang pertama ini sama dengan Muhammad karena Muhammad juga isim ya. Muhammad juga ada tanwin tadi. Maka kalau kita jelaskan, kalau kita i'rab sama al-fata mubtadaun marfu'un bil ibtida sama seperti Muhammad ya. Nah, bedanya kalau Muhammad kan tadi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahira ya enggak. Kalau ini al-fata alamat rofa'nya bikin cara. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun.
Bedanya kalau tadi zohiratun, kalau ini muqaddaratun. Aslinya ini ada domah tapi dikodarkan, disembunyikan. Ada yang menghalangi namanya mani', ya, penghalang dari kata mana'a yamna'u. Ya. Mani' itu isim fa'il dari mana'a. Artinya yang menghalang. Apa yang menghalangi domah itu muncul di kalimat fata? Yang menghalanginya adalah adanya huruf alif ini. Ya. Ini alif maksuroh, alif bengkok. Ya. Dan alif itu selamanya tidak menerima harokat. Tidak bisa diharokati alif itu. Ya, jadi alif itu selamanya mati, sukun. Nah, kalau hamzah bisa hidup, bisa a, i, u itu hamzah, hamzah. Tapi kalau alif itu selamanya sukun, mati. Nah, inilah mani'nya. Penghalang domah itu keluar. Jadi, domah pada kata al-fatah itu nggak bisa nongol gara-gara ada penghalang. Penghalangnya adalah alif bengkok itu, alif maksur. Maka kalau kita membaca Quran pada kalimat Musa, sama. Musa itu selalu Musa. Nggak pernah Musa'u, Musa A, Musa I. Nggak pernah. Selalu Musa. Padahal dia itu terkena i'rab. Ya, sama kayak. Karena dia nama orang isim. Itu ya. Jadi yang pertama ini. Yang kedua, dia juga menempati posisi Muhammad tadi. Ya, dan tadi Muhammadan. Nah, yang kedua, kalau yang kedua bisa hidup. Ya, apanya? Kalau yang kedua bisa hidup, bisa kita hidupkan. Jadi ro'aitul fataya. Nah, ini nggak ada masalah ini. Ini kas, apa fathahnya kelihatan. Yang ketiga nih, yang ketiga kita ke yang ketiga. Marortu bil fata. Marortu bil fata. Maka fata di sini sama seperti tadi Muhammadin. Nah, kalau kita i'rab al-fata ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi kasrotun muqaddaratun. Kalau tadi kasrotun zohirotun bedanya ya. Kalau yang ini kasrotun muqaddaratun. Apa penghalangnya? Penghalangnya adanya alif. Ya, penghalangnya adanya alif. Apakah penghalangnya selalu alif? Tidak. Ya. Penghalangnya itu bisa alif, bisa juga ya mutakalim. Ya, nantilah kita masuk ke situ. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau dengan takdiron ini yang dikuningin ini. Ya, yang dimaksud oleh beliau dengan takdiron, yaitu tersembunyi. Kalau yang lafzon tadi seperti Muhammad. Ya, saya jelaskan ulang, ya, saya bacakan ulang. Bahwa kata beliau, kata al-musannif, i'rab itu adalah perubahan akhir kata. Ya, perubahan akhir kata tadi dan dindun gitu kan. Likhtilafil awamil ya.
karena adanya amil yang mempengaruhinya. Nah, dalilnya amil yang mempengaruhinya. Perubahannya itu bisa lafzon terlihat, terlafaz, ya, bisa dilafazkan, atau takdiron atau disembunyikan, ya, disembunyikan. Takdiron itu diperkirakan di belakangnya gitu, diperkirakan. Pembagiannya ada 4 kata beliau. Rofa, rofa itu tadi Muhammadun, ya. Jadi marfu itu yang rofa artinya. Ya, Muhammadun marfu'un berarti Muhammadun itu isim yang marfu yang rofa. Ya, nasob itu seperti Muhammadan tadi mansubun. Ya, mansubun itu artinya yang nasob, itu, yang dinasob. Nah, khafdun ini yang contoh yang ketiga, marortu bi Muhammadin. Ya, cuman saya dalam i'rab itu mengikuti eh, ulama kebanyakan atau jumhur ulama dalam i'rab, yaitu menggunakan istilah jer. Ya. Jadi khafad dan jer itu sama. Ya, kalau mahfud dan majrur itu sama. Ya, majrur itu yang di jer, mahfud yang di khafad, ya, sama. Ini contoh yang ketiga tadi. Sedangkan jazm ini hanya khusus untuk fiil. Ya, nanti kita datangkan contoh. Ya, kita akan bacakan kalamnya Al-Musannif rahimahullah ta'ala. Kata beliau, falil asma'i min zalika raf'un wa nasbun wa khafdun wa la jazma fiha walil af'ali min zalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wa la khafdu fiha. Ya, kata beliau, adapun untuk isim, ya, i'rab yang mengenai isim itu adalah rofa, nasob, dan khafad. Wala jazma fiha. Tidak ada jazm yang mengenai isim. Jadi isim itu tidak bisa dijazm. Ya, tidak bisa jazm. Isim itu hanya bisa kayak Muhammad tadi. Ada 3 perubahannya. Dari rofa menjadi nasob, menjadi majrur atau mahfud. Walil af'ali min zalika, kata beliau, sedangkan khusus untuk fiil-fiil, kata beliau, fiil itu bisa rofa, nasob, dan jazm. Wala khafdu fiha. Tidak ada fiil yang majrur. Tidak ada fiil yang mahfud. Ya. Tidak ada fiil yang kasroh belakangnya. Ya, tidak ada. Ini ini perlu kita ketahui. Ya, jadi yang mengenai isim itu perubahan yang mengenai isim apa tadi? Rofa, nasob, dan khofat. Pak Tidak ada Nasakov. jazm. Iya. Perubahan yang mengenai fiil, rofa, nasob, dan Jazm. 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 Tidak khofat. Tidak ada khofat. Coba kita akan memberikan contoh fiil, ya. Kita akan memberikan contoh fiil. Misal, misalnya yang rofa dulu. Misalnya yang rofa itu eh, yajlisu. Yajlisu Muhammad. Telah duduk Muhammad.
Kamu. Uridu. Ajlisa. Ijlis itu ya. Atau jangan pakai mudore aja. Muhammadun lam yajlis. Perhatikan di sini. Di yang pertama, contoh yang pertama, ini fiil. Fiil ya. Yajlisu. Yajlisu. Ya. Ini terkena rofa, terkena i'rab ini nih, fiil ini. Ya, karena berubah dari yajlisu menjadi yajlisa dan yajlis. Berarti dia mu'rab. Fiil ini mu'rab, terkena i'rab. Ya. Yajlisu yang pertama, apa yang mempengaruhi dia menjadi yajlisu? Yang mempengaruhinya adalah dia tajarrud namanya. Tajarrud itu disebut sendiri, ya, disebut sendiri fiilnya itu. Kosong dari a yang menjazm dan yang menasab. Nah, daripada nanti rumit, itu saja kita jelaskan pertama. Yang kedua, kenapa dia menjadi yajlisa? Apa amil yang membuat dia yajlisa? Amilnya adalah ini nih, an. Ya, adanya an. Jadi, an mempengaruhi ini jadi yajlisa. Yang ketiga, kenapa dia menjadi sukun? Karena dipengaruhi oleh amil ini, lam. Ya, dipengaruhi oleh amil lam. Jadi lamnya. I'rabnya gimana? I'rabnya insya Allah di pertemuan berikutnya ya. Karena ini waktunya sudah 1 menit mau habis. Kita cukupkan. Mudah-mudahan bisa dipahami yang sedikit ini. Insya Allah kita akan perdalam lagi pada pertemuan berikutnya. 1 pertemuan lagi ya. Sebelum kita libur Ramadan. Kemudian murojaah. Wallahu a'lam bishawab. Nas'alullah ta'ala an yu'allimana mimma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.